Tim nasional Indonesia diperkirakan membutuhkan minimal 15 poin untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah pertandingan melawan Australia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September lalu. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasmen grup C dengan 2 poin. Berdasarkan format kualifikasi, juara grup dan runner-up dari putaran ketiga akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Mengacu pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022, minimal 15 poin diperlukan untuk lolos langsung. Contohnya, Korea Selatan lolos sebagai runner-up grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dengan 15 poin, hasil dari 4 kemenangan, 3 imbang, dan 3 kekalahan. Kalau kita ingin lolos kualifikasi, mungkin bisa peringkat kedua, kita membutuhkan 15 poin, kata Erick, dikutip dari akun Instagram pribadinya belum lama ini. Untuk mencapai target 15 poin, Timnas Indonesia harus mengumpulkan 13 poin lagi dari 8 pertandingan tersisa. Strategi yang mungkin diterapkan adalah wajib menang melawan Bahrain dan Cina, baik di kandang maupun tandang, yang akan menghasilkan 12 poin. Poin tambahan lain bisa didapatkan Indonesia jika meraih hasil seri saat bertemu Arab Saudi di Stadion GBK pertengahan November 2024 mendatang. Meski demikian, perolehan ini belum menjamin kelolosan langsung ke Piala Dunia 2026. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah perolehan tim-tim lain di grup C, terutama Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Persaingan di grup ini diprediksi akan berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir. Untuk melaju ke fase keempat kualifikasi, jumlah poinnya lebih rendah lagi. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2018, poin peringkat keempat adalah 13 dan pada 2022 hanya 9 poin. Pada 2018, Uzbekistan dapat 13 poin dan Uni Emirat Arab 13 adalah tim penghuni peringkat keempat fase ketiga kualifikasi. Adapun pada 2022, yang berada di posisi keempat adalah Irak dengan 9 dan Oman 14 poin. Mengacu 2 kualifikasi sebelumnya, 9 poin bisa meloloskan meski tidak terlalu aman. Dengan kata lain, Indonesia hanya perlu meraih 7 poin dalam 8 laga tersisa. Diketahui, apabila tidak berhasil mengunci tiket Piala Dunia di putaran ketiga, Indonesia masih berpeluang di putaran 4 jika sebelumnya berada di posisi ketiga atau keempat di grup C. Formatnya begini. Jika pada kualifikasi putaran 3, Indonesia berada di peringkat 5 atau 6, maka perjalanan Timnas Indonesia dipastikan berakhir. Putaran keempat playoff Asia terdiri dari 6 negara yang menempati posisi ketiga dan keempat di setiap grup pada kualifikasi putaran ketiga. 6 negara dibagi menjadi 2 grup yang akan memperebutkan sisa 2 tiket Piala Dunia 2026 dan masing-masing juara grup akan lolos ke Piala Dunia. Jadi, Indonesia harus menjadi juara grup di putaran 4 untuk bisa memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang berikutnya jika Timnas Indonesia gagal mendapatkan tiket di putaran ketiga dan keempat kualifikasi adalah wajib lolos babak playoff. Putaran kelima kualifikasi akan mempertemukan 2 tim yang finish sebagai runner-up grup di putaran keempat kualifikasi. Artinya, Indonesia harus menjadi peringkat kedua grup di putaran 4. Pemenang putaran kelima kualifikasi akan masuk ke turnamen playoff FIFA
yang melibatkan 6 tim, 1 tim per konfederasi. 6 tim tersebut akan berlaga untuk memperebutkan 2 tempat terakhir di Piala Dunia 2026 dan Indonesia harus berhasil merebut 1 tiket dari 2 sisa tiket tersebut untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Sementara itu, untuk menambah kekuatan di grup C, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kembali menambah amunisi dengan melakukan naturalisasi 2 pemain. Keduanya adalah Mads Hilgers dan Eliano Renders. Proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Renders untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI dikabarkan hampir selesai. Kedua pemain ini diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Erick, proses naturalisasi kedua pemain sudah berada di tahap akhir. Menpora sudah menandatangani dokumen, Mensesnek juga sudah, dan besok giliran Presiden yang akan menandatanganinya jelasnya. Setelah itu tinggal proses di DPR. Diharapkan pada 15 Oktober mereka sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia di laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Erick menambahkan kehadiran Hilgers dan Renders akan memperkuat Timnas, baik di sektor pertahanan maupun dalam serangan balik. Erick mengakui Timnas Indonesia masih banyak bertahan dan serangan belum maksimal. Mungkin dengan adanya Eliano, serangan balik kita bisa lebih tajam. Sedangkan Mads Hilgers akan memperkuat lini pertahanan. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga menyatakan keinginannya agar Mads Hilgers dan Renders bisa memperkuat tim nasional Indonesia pada November 2024. Saya berharap mereka bisa bermain pada bulan November. Untuk Oktober sepertinya agak sulit, kata Sintayong. Diketahui Mads Hilgers, pemain keturunan Indonesia asal Belanda ini, memiliki nilai pasar yang fantastis dan mencapai 7 juta euro. Kalau dikonversi menjadi rupiah, angka ini setara dengan 121,67 miliar rupiah.